dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Shalom semuanya, selamat malam. Saya di sini akan menyampaikan sebuah renungan malam yang berjudul tentang pengharapan yang hilang. Tapi sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya renungan yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi teman-teman semua yang menyaksikannya dan bisa diambil hikmahnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Ayat dari renungan ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 15-21. Pengharapan yang hilang. Pengajaran mengenai kebangkitan adalah pokok penting dalam Alkitab yang harus dipahami dengan benar. Sayang sekali sekarang ini jarang terdengar pengajaran mengenai kebangkitan. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan para pendeta atau hamba Tuhan bahwa pengajaran mengenai kebangkitan adalah hal yang penting, sehingga mengabaikan pokok pengajaran ini. Mereka tidak memahami pengajaran mengenai kebangkitan, sehingga tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain. Mereka tidak mau belajar mengenai hal kebangkitan dengan sungguh-sungguh. Rasul-rasul khususnya Paulus menekankan hal kebangkitan ini dalam pemberitaannya dalam Alkitab Perjanjian Baru. Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan dan membuktikan besarnya peran dan pentingnya pengajaran mengenai kebangkitan. Dalam pemberitaan firman atau penginjilan, hal kebangkitan merupakan isi utama dalam pemberitaan Paulus. Dalam Ibrani 6 ayat 2 tertulis bahwa hal kebangkitan termasuk asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Kebangkitan merupakan landasan atau dasar iman Kristen. Tegas sekali pernyataan Paulus. Andaikan saja Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kebangkitan merupakan dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Kisah Para Rasul 24 ayat 15-21. Dari ayat-ayat yang saya bacakan ini tertera sangat jelas bahwa demi kebangkitan Paulus menggumbuli hidup imannya. Ia berkata, yang kuhendaki ialah mengenai Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tujuan akhir Paulus menyampaikan hal ini adalah menjadi kerinduannya yang sangat kuat untuk pengharapan dan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan di sini kita hanya menumpang di bumi ini untuk sungguh-sungguh membutuhkan tubuh kemuliaan. Kebutuhan ini sering tidak disadari, tetapi suatu saat semua orang akan menyadari bahwa inilah kebutuhan terpenting untuk hidup manusia sampai kekekalan. Tubuh yang kita miliki hari ini adalah tubuh yang sangat tidak berkualitas. Jika dibandingkan dengan tubuh kebangkitan yang akan dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita nantinya pada hari kebangkitan tersebut, maka tubuh fana kita sebagai tubuh yang hina. Tubuh kita sekarang ini adalah tubuh fana yang kita kenakan hanya selama kita menumpang di bumi. Alkitab pernah berkata bahwa Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh yang kita miliki ini sekarang harus mengalami proses penuaan dan pembusukan. Tubuh kita ini dapat sakit, menua, dan merasakan haus, akhirnya dan mati. Tetapi tubuh kemuliaan tidak dapat binasa.
Tubuh fana artinya dapat mati, tetapi tubuh kemuliaan tidak dapat mati atau biasa disebut dengan immortal. Bisa dimengerti kalau murid dan kita sebagai orang percaya tidak takut kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa kita sendiri. Sebab kita percaya adanya kebangkitan dari antara orang mati. Kematian sama sekali tidak menakutkan lagi bagi kita. Kita menaruh pengharapan sepenuhnya kepada kehidupan yang akan datang. Dalam tulisan Rasul-Rasul kita menjumpai bahwa Rasul Paulus pun kalau harus memilih hidup atau mati, ia memilih mati untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi kalau dirinya masih hidup, ia harus bekerja memberinya buah. Hari ini kita melihat fakta bahwa ajaran tentang pengharapan dari antara orang mati sudah nyaris lenyap dari gereja. Walaupun diucapkan dalam pengakuan iman rasuli setiap kita beribadah pada hari Minggu, tetapi tidak dihidupi dalam kehidupan secara konkret. Setiap hari dalam kehidupan orang Kristen, pengharapan kebangkitan dari antara orang mati, kedatangan Tuhan, dan menjemput orang percaya di awan-awan permai, Yerusalem baru, atau pesta anak domba Allah, dan sebagainya, nyaris tidak pernah terdengar di gereja. Jadi yang saya bisa sampaikan atau saya ringkas di sini adalah, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran harus mengembalikan berita utama ini di tengah-tengah jemaat dan dunia. Selain itu kita sendiri juga harus sungguh-sungguh merindukannya sehingga kita dapat menghidupinya setiap hari. Dengan demikian kita dapat menantang zaman. Oke. Sekian renungan yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua bahwa pengharapan yang hilang itu tidak benar-benar hilang. Dan saya akan menutupnya dengan berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Renungan yang saya sampaikan kiranya bisa membuka mata dan pikiran teman-teman sekalian yang melihatnya bahwa pengharapan itu tidak akan pernah hilang selain kita mau mempercayainya. Dan kiranya juga renungan ini bisa menjadi petunjuk bagi teman-teman sekalian untuk memperoleh kekekalan di masa mendatang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Terjadi dalam hidupku ini semua